rekan saya yang saya kasihi, insan pers. Sore malam hari ini kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 KUH pidana junto 365 KUH pidana junto tindak pidana pencucian uang pasal 3, 4 dan 5. Adapun terlapornya seperti sudah kita ketahui di pengadilan bahwa uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Rijal, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada nenek Putri Chandrawati. Jadi kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya, ditambah dengan rekening-rekeningnya, 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi PIN emas, pemberian pimpinannya, PIN emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada itikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat, demikian juga kepada itu saya Rosti maupun bera saya Yuni. Oleh karena itu, supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar, karena ini ancamannya 20 tahun tindak pidana pencucian uang karena menggunakan transfer media bank. Oleh karena itu, sebagai kita negara hukum yang tentunya harus patuh hukum, karena ada fakta-fakta hukum baik temuan kami maupun temuan penyidik maupun fakta persidangan di mana barang-barang almarhum masih dikuasai oleh para pelaku, maka kami laporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan junto tindak pidana pencucian uang. Itulah kira-kira laporan kami sore hari ini atau sore menjelang malam ini. Terima kasih. Kerugiannya yang jelas di atas 200 juta, termasuk handphone dan laptop di atas 200 juta, karena yang sudah nyata ada perpindahan uang tanggal 11 Juli yang harusnya itu jadi milik ahli waris, sampai sekarang tidak kembali. Jadi sudah 200 juta ditambah nilai laptop, handphone, ditambah dengan PIN emas, jam tangan dan sebagainya, tentu di atas 200 juta. Kemudian kami sore ini membuat 2 laporan polisi. Satu laporan polisi model B tentang tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan untuk TPPU. Satu lagi laporan polisi model C. Model C ini untuk mengganti atau untuk pengurusan segala barang-barang milik almarhum, untuk mengurus hak-haknya, apakah itu hak taspen, asabri dan hak-hak lainnya. Karena almarhum dengan dia meninggal tentu ada pewarisan, akibat kematian itu adalah pewarisan. Nah, ahli warisnya itu ada 5, yaitu klien saya Samuel Huta Barat, itu saya Rosti Simanjuntak, bera saya Yuni, dan adiknya 2 lagi, siapa namanya, sama Mahari Jaya, sama Devinita ya. Jadi ahli warisnya ada 5. Maka yang berhak atas semua barang-barang almarhum itu pasca beliau dibantai atau dibunuh adalah ahli warisnya yang 5 orang. Tetapi para pelaku ini bukan ahli waris, jadi dia tidak berhak mengambil barang-barang daripada almarhum. Itu kira-kira.
rekening saya, memang saya saya ikut Pak FS dan Ibu Putri Sambo sejak Februari 2021. Setelah itu pembukaan rekening tadi disampaikan tanggal 5 Maret. Memang atas nama saya, tetapi untuk keperluan rumah tangga di Magelang. Oke. Terus benar untuk pemindahan rekening atas nama Yosua, yang setahu saya memang rekening atas nama Yosua itu juga untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Saya lakukan atas perintah dari Ibu Putri Sambo, karena yang bersangkutan sudah almarhum untuk dipindahkan. Selanjutnya untuk penggunaan pemindahan itu melalui m-banking, melalui HP yang saya pegang, dan satunya yang memang dipegang di Jakarta, tetapi saya tidak tahu menahu apakah dipegang oleh almarhum Yosua terus-menerus atau bergantian dengan ibu atau yang lain. Tapi memang di situ dicantumkan di catatan untuk password dan PIN. Jadi untuk pelaksanaan transfer kita bisa lihat panduan di situ. Masih disuruh mencuri pun juga saudara lakukan. Siap, saya tidak disuruh membunuh ya mulia. Ya kan tadi itu saudara suruh membunuh tapi saudara tidak mau kan? Benar kan? Sekarang tapi disuruh mencuri mau. Siap, saya tahu kalau itu uangnya ibu juga yang mulia. Kan tadi di awal saya udah nanya. Tahu nggak rencana? Kenapa sih Pak Guan pakai nama mereka? Saudara ini kan polisi kan? Siap. Simple kan? Siap. Rekening atas nama Joshua, rekening atas nama saudara. Siap, kalau betul. sekarang gantian, pertanyaannya bahwa itu duit siapa kan nggak penting. Siapa yang punya rekening itulah merasa duitnya, kan begitu? Benar nggak? Siap yang mulia. Tapi kami kalau saudara dibalik, saudara yang dibunuh, terus uang saudara diambil, coba bayangkan. Saudara disuruh ngambil duit seperti itu 200 juta, saudara pindahkan. Alasannya, oh itu kan uang operasional. Tahu pemiliknya udah mati. Benar nggak? Siap yang mulia. Saudara lakukan juga kan? Siap, karena ya itu tadi yang mulia. Mohon izin saya jelaskan bahwa saya tahu kalau itu uang milik bapak dan ibu untuk operasional. Makanya saudara memindahkan itu apa bukan berarti mencuri? Kan rekening atas nama siapa? Rekeningnya atas nama Yosua. Ya sudah. Saudara tahu unsur formula dari pasal pencucian uang? Siap yang mulia. Tahu undang-undang pasal pencucian uang? Tidak begitu paham yang mulia. Sudah.